Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, anak-anak, agar pembelajaran hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat dunia dan akhirat, mari kita awali dengan membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, materi kita hari ini yaitu melanjutkan materi sebelumnya. Materi minggu lalu itu tentang meneladani sifat-sifat mulia dari para rasul, yang dimana membahas tentang pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, dalil tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah beserta maknanya, dan terakhir membahas tentang tugas-tugas dari para Nabi dan Rasul. Nah, untuk pembahasan minggu sekarang ini kita akan membahas tentang sifat-sifat para Rasul Allah, yang kedua Rasul Ulul Azmi, yang ketiga kisah para Rasul Allah. Nah, yang keempat hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Setelah kita mengetahui tugas Nabi yang kita bahas minggu lalu, kalian pasti sudah ada yang tahu nih sifat-sifat para Rasul Allah. Di antaranya yang pertama ada sifat wajib. Sifat wajib itu sifat yang pasti dimiliki oleh seorang Nabi dan Rasul. Yang pertama itu ada sifat sidik. Sifat sidik itu berarti jujur. Nah, seorang nabi ataupun rasul dalam perkataannya pasti selalu berkata jujur. Nah, yang kedua itu ada sifat amanah. Amanah ini artinya dapat dipercaya. Nah, seorang nabi ataupun rasul pasti seseorang yang dapat dipercaya. Nah, yang ketiga ini ada tablik. Tablik itu menyampaikan. Seorang nabi ataupun rasul yang diberikan wahyu oleh Allah pasti selalu menyampaikan kepada umatnya, tidak mungkin disembunyikan. Nah, yang ketiga ini ada sifat fatonah. Fatonah itu cerdas. Seorang nabi ataupun rasul pasti seseorang yang cerdas. Nah, yang kedua ini ada sifat mustahil. Sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang nabi ataupun rasul. Yang pertama ada kazib. Kazib itu artinya dusta. Seorang nabi ataupun rasul tidak mungkin berdusta. Nah, yang kedua ini ada khianat. Khianat itu kebalikan dari amanah, yaitu tidak dapat dipercaya. Khianat itu ya. Jadi seorang nabi ataupun rasul tidak mungkin tidak dapat dipercaya. Nah, yang ketiga ini ada kitman. Kitman ini menyembunyikan, kebalikan dari tablik, menyampaikan. Seorang nabi ataupun rasul tidak mungkin mempunyai sifat yang kitman ini, suka menyembunyikan, tidak mungkin. Nah, yang keempat ini ada sifat baladah. Baladah itu bodoh. Seorang nabi ataupun rasul tidak mungkin bodoh. Nah, yang ketiga ini ada sifat jaiz. Sifat ini bahwa nabi ataupun rasul mempunyai sifat dan perilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan sebagainya. Baik, materi selanjutnya ialah Rasul-Rasul Ulul Azmi. Apa sih Rasul Ulul Azmi itu? Kalian sudah tahu bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada berapa? Ya betul, ada 25. Nah, di antara 25 Rasul itu tersebut ada 5 Rasul diantaranya yang diberi gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi yaitu orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun 5 rasul tersebut ialah yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, yang kedua itu ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat ada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para ulul azmi diberikan mukjizat yang luar biasa oleh Allah agar umatnya percaya bahwa dirinya adalah seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya, buka buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti halaman 138 sampai dengan 150. Di buku paket itu menceritakan 25 kisah Nabi. Nanti dibaca saja ya. Nah, di sini Ibu akan menceritakan sedikit kisah dari para rasul ulul azmi. Oke, yang pertama, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Beliau diutus kepada kaumnya yang bernama Bani Rashid, yang selalu mendustakan Allah dan menyembah berhala-berhala. Nabi Nuh diutus untuk berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat. Namun, puluhan tahun mereka tidak ada yang mendengarkan. Kemudian Allah memberikan azab kepada kaum Nabi Nuh, yaitu memberikan banjir yang sangat dahsyat dan angin topan yang sangat hebat. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Nuh, disuruhnya membuat perahu yang sangat besar yang dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah dan semua jenis hewan yang hidup zaman tersebut berpasangan. Kemudian banjir itu menenggelamkan banyak sekali kaumnya yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Anaknya bahkan istrinya pun tidak selamat. Nah, kisah kedua itu yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki gelar Khalilullah yang artinya kekasih Allah. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kezaliman Raja Namrud. Raja Namrud di mana ia merupakan orang yang cerdas, namun kecerdasannya ini membuat dia sombong dan mendustakan Allah. Raja itu memaksa dan membohongi rakyatnya untuk menyembah dirinya dan berhala. Kemudian Allah mengutus nabi yang tidak kalah cerdas, yang sangat cerdas. Meskipun kecerdasan Nabi Ibrahim tidak dapat menyadarkan Nabi Namrud, Nabi Ibrahim berhasil membuka pikiran rakyat di kerajaan itu, sehingga banyak di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut membuat Raja Namrud murka kepada Nabi Ibrahim. Dia ingin membakar Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim diberikan mukjizat oleh Allah bahwa dirinya tidak terbakar sama sekali. Bahkan api tersebut menjadi dingin ketika mengenai kulit Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kisah yang ketiga itu datang dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dilahirkan pada saat Fir'aun sedang merajalela, berbuat kezaliman dan sewenang-wenang di muka bumi Mesir, serta membuat penduduk menjadi terpecah belah. Fir'aun menindas rakyatnya dan memusnahkan anak laki-laki yang baru lahir. Oleh karena itu, Nabi Musa dihanyutkan di sungai Nil ketika itu. Fir'aun percaya ramalan bahwa kelak akan ada yang menggantikan tahtanya. Setelah dihanyutkan di sungai Nil, ternyata bayi itu diambil oleh pembantunya Fir'aun dan dibawa ke istana, dan akhirnya diangkat oleh istri Fir'aun. Setelah dewasa, Nabi Musa berkeinginan untuk membebaskan rakyatnya dan berdakwah di depan Fir'aun. Tetapi usahanya tersebut malah membuat Nabi Musa dalam keadaan bahaya. Ia dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tetapi Allah memberikan kemudahan berupa mukjizat dapat membelah Lautan Merah menjadi jalanan agar terhindar dari tentara kerajaan Fir'aun dan Fir'aunnya. Dan pada saat itu juga Fir'aun dan bala tentara tenggelam dalam Lautan Merah. Tidak hanya itu, mukjizat Nabi Musa bisa merubah tongkatnya menjadi ular raksasa dan tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti kerasulan. Oke, kisah yang keempat itu datang dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat menjadi nabi untuk menyerukan agama kepada kaum Bani Israel. Pokok ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa sama dengan ajaran Islam, yaitu mengesahkan Allah. Kitab yang diturunkan adalah kitab Injil. Nabi Isa mempunyai 12 sahabat. Nabi Isa ketika itu dikejar oleh tentara kerajaan Hordes yang dikenal kejam.
Tetapi akhirnya Nabi Isa tertangkap berkat sahabatnya yang telah berkhianat kepada Nabi Isa itu. Atas pertolongan Allah, Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 33 tahun. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa ialah dapat mengobati berbagai penyakit yang sulit disembuhkan, membuat burung dari tanah, dan dapat menghidupkan orang yang sudah mati, walaupun hanya sebentar. Oke, yang terakhir ini kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di dalam masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala, suka judi-judian, mabuk, bahkan menindas, berdusta, juga merendahkan wanita. Rasulullah dikenal sebagai orang yang lemah lembut, suka menolong, selalu jujur, sehingga mendapat gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir yang membawa ajaran Islam yang diperuntukkan bagi seluruh umat di muka bumi ini. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah terbelahnya bulan menjadi dua, dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya, dan Al-Quran sebagai kitab lengkap penutup kitab-kitab terdahulu yang kemudiannya sampai akhir zaman, serta peristiwa Isra Mi'raj. Oke, baik, kemudian pembahasan terakhir yaitu hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama ini, dengan kita mempelajari bab ini, kita dapat meneladani sifat-sifat mulia dari para nabi dan rasul. Nah, yang kedua, bertambahnya iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendapat pelajaran untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku. Yang keempat, mau mengamalkan apa yang telah disampaikan para rasul. Nah, yang kelima ini, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Nah, yang terakhir, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga materi saat ini dapat bermanfaat. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.